ngerujak, ngerumpi pajak LTA akan ngerumpi ini sesuai menyegarkan kembali, merefresh kembali. PMK 8 itu ceritanya tentang apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semua? Jumpa lagi dengan kami, penyuluh pajak KPP Wajib Pajak Besar 4 di podcast Ngerujak, Ngerumpi Pajak LTO 4. Nah, pada siang hari ini kita akan ngerumpi ini sesuai temanya kita ngerumpi pajak. Jadi, kita akan ngerumpi mengenai aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Nah, mungkin aturan ini kawan pajak semua sudah pernah membacanya. Nah, jadi hari ini kita akan menyegarkan kembali, merefresh kembali mengenai peraturan pajak yang sudah berlaku. Di sini saya akan ditemani oleh kawan saya, penyuluh pajak juga dari KPP Wajib Pajak Besar 4 dengan Kang Yuga Nugraha. Selamat siang Kang Yuga. Selamat siang Mbak Novi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Novi. Alhamdulillah, kita doakan semoga sehat selalu ya Kang Amin, ya. amin. Dan tetap semangat. Iya. Oke Kang Yuga, sudah siapkah untuk memberikan informasi yang terbaik bagi kawan pajak semua? Oh, siap dong. Oke, kawan pajak semua. Nah, tema kita pada siang hari ini yang akan kita rumpiin bareng Kang Yuga adalah mengenai PMK 8 tahun 2021. Nah, PMK 8 itu ceritanya tentang apa sih? Jadi, di PMK 8 ini ceritanya tentang gimana sih cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutama PPN dan PPNBM yang dilakukan oleh BUMN atau instansi-instansi yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPNBM. Nah, sekarang Kang Yuga udah siap nih untuk ngerumpi bareng saya. Kita langsung aja nih, kita mau tanya-tanya ke Kang Yuga. Sebenarnya Kang Yuga, untuk pemungutan PPN yang dilakukan oleh BUMN itu seperti apa sih? Ketika misalnya ada contoh saya punya perusahaan nih, saya bertransaksi dengan BUMN. Kebetulan saya juga bukan BUMN. Saya melakukan penjualan atau penyerahan jasa kepada BUMN. Nanti perlakuannya seperti apa itu, Kang? Baik Mbak, jadi di dalam PMK 8 ini PPN atau PPNBM yang terutang atas penyerahan barang atau penyerahan jasa itu kepada rekanan itu dipungut, disetorkan dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Seperti itu. Dan yang pasti itu dalam rekanannya harus PKP juga ya Mbak ya. Harus PKP juga karena dia nanti kan dia akan menerbitkan faktur juga. Nah, yang terbaru dalam PMK 8 ini juga jika ada penyerahan oleh rekanan kepada pemungut BUMN di mana rekanannya adalah pemungut juga, maka kode yang digunakan dalam faktur pajak itu menggunakan kode 01 Mbak. Berbeda dengan PMK sebelumnya, seperti itu. Berarti kalau misalnya BUMN melakukan penjualan ke BUMN, berarti mereka tidak melakukan pemungutan ya Mas, membayar masing-masing ya, betul. Sesuai mekanisme awal. Iya, betul. Jadi seperti mekanisme seperti biasa Mbak. Tapi kalau misalnya rekanan yang tersebut bukan BUMN, menjual barang atau penyerahan jasa ke BUMN, mereka akan dipungut oleh BUMN tersebut ya? Betul, seperti itu. Oke Mas. Kemudian, nah ini ngomong-ngomong tentang pemungut nih Mas, ada istilah kan pemungut PPN. Nah mungkin kawan pajak di rumah ingin tahu nih sebenarnya yang dimaksud dengan pemungut PPN itu seperti apa Mas? Oke Mbak, jadi yang dimaksud dengan pemungut PPN di PMK 8 tahun 2021 ini yang ada 3 Mbak. Yang pertama itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua BUMN yang telah dilakukan restrukturisasi setelah tanggal 1 April 2015. Yang dimana terjadi pengalihan saham kepada BUMN yang lainnya. Yang ketiga, perusahaan tertentu yang dimiliki oleh BUMN secara langsung paling sedikit 25%, Mbak. Ini berarti anaknya BUMN ya? Kurang lebih seperti itu, anak perusahaan BUMN. Tapi ya itu, kalau misalnya nomor 3 ini yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BUMN ini harus ditetapkan melalui KMK Mbak. Oh baik, berarti tidak semua anak BUMN itu
ditunjuk sebagai pemungut ya, Betul. Mas. Nah, kurang seperti Harus itu. ada KMK-nya Ada dulu. keputusan Menteri Keuangan Oke, dulu seperti yang menetapkan bahwa anak perusahaan BUMN tersebut adalah bertindak sebagai pemungut PPN. Oh, baik. Berarti nanti kawan pajak juga harus tahu ya. Ini kalau misalnya transaksi dengan anak BUMN itu perlu ditanyakan ya kepada Betul, perusahaan betul, itu. betul. Mereka termasuk ke dalam pemungut Ya, atau bukan? Ditunjuk sebagai pemungut atau bukan? betul. Jadi kalau misalnya kita ambil sampel lah ya, anak perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN ini diantaranya mungkin Telkomsel atau kalau di LTO 4 itu ada namanya Geraha Sarana Duta dan sebagainya, Mbak. Cukup banyak. Oke, baik Mas. Itu tadi tentang pemungut PPN. Ya. Kemudian nih, untuk tarif PPN-nya sendiri, kalau kita transaksi dengan BUMN atau pemungut, ada perbedaan tarif nggak sih dengan transaksi apabila kita bertransaksi dengan non BUMN? Tarifnya sama atau enggak, Mas? Kemudian kalau aturan BUMN ini kan sebenarnya khusus ya. Ya. Nah, ada nggak sih transaksi-transaksi tertentu yang sebenarnya dia tidak perlu dipungut oleh BUMN tersebut? Oke. Silakan. Kalau tarif, kita bicara tarif ya sama persis dengan aturan PPN seperti biasanya, yaitu 11% ya setelah berubah karena adanya undang-undang HPP. 11% dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Lalu ya itu tadi ada pengecualian untuk beberapa transaksi yang dia tidak dikecualikan dari pemungutan PPN ini. Oke, berarti mohon maaf saya potong nih. Kalau misalnya saya sebagai perusahaan transaksi dengan BUMN, ada transaksi-transaksi tertentu yang ketika saya melakukan transaksi itu saya nggak dipungut gitu ya? Betul. Itu apa aja Mas? Nah, untuk transaksi yang paling besar jumlah nominal transaksinya 10 juta, Mbak. Dan itu bukan jumlah yang dipecah-pecah. Yaitu 10 juta termasuk PPN atau PPNBM-nya, Mbak ya. Jadi ya? betul. Jadi transaksi yang jumlahnya paling besar sampai dengan 10 juta itu tidak dipungut PPN. Yang kedua, penyerahan atas BKP atau JKP yang transaksinya itu tidak dipungut atau dibebaskan, Mbak. Lalu yang ketiga, penyerahan atas bahan bakar minyak atau bahan bakar non minyak oleh Pertamina. Yang ketiga, mungkin bisa dilihat di slide juga, Mbak ya. Di yang ketiga itu penyerahan atas jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Lalu yang ketiga, penyerahan atas angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Oke, itu berarti tidak dipungut PPN oleh BUMN. Tuh. Tapi bukan berarti itu bebas PPN ya, Mas? Nah, itu perlu digarisbawahi. Jadi tidak otomatis yang dikecualikan di sini itu bebas PPN. Tidak bisa diartikan seperti itu, Mbak. Berarti intinya sebenarnya atas transaksi yang tadi dikecualikan dari pemungutan itu masih tetap terutang PPN. Betul. Hanya saja tidak dipungut oleh BUMN. Ya, betul sekali. Jadi yang harusnya pakai kode 03 karena dikecualikan jadi pakai 01, atau tadi yang ada pengecualian karena dia transaksinya dibebaskan atau tidak dipungut, dia maka pakai kode 07 atau 08. Oke, baik. Jadi nanti ketika kita membuat faktur pajaknya, kode faktur pajaknya ya yang diganti. Biasanya kan kalau dengan pemungut 03 nih. Betul. Karena ini dikecualikan dari pemungutan, kembali ke kode awal. Ya. Bisa 01 atau 08, Betul, seperti itu ya, Mas. Baik, oke. Selanjutnya nih. Nah, kalau kita sudah bicara tentang PPN, pasti tidak akan lepas dari yang namanya faktur pajak. Oke. Nah, gimana sih pengaturan tentang faktur pajak ini kalau misalnya ada perusahaan yang bertransaksi dengan BUMN? Mekanisme penerbitan faktur pajaknya seperti apa, Mas? Ya, jadi mekanisme penerbitan faktur pajak untuk PMK 8 ini ya. Ya, betul. Jadi pada dasarnya semua ketika PPN terutang maka kan diterbitkan faktur pajak ya. Betul. Diterbitkan faktur pajak, lalu setelah diterbitkan faktur pajak sudah terbentuk faktur pajaknya dengan kode 03, lalu dilaporkan segera, dibayarkan segera. Dibayar segera paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, Mbak. Nah, yang paling penting lagi pembayaran atas faktur pajak 03 ini dicantumkan atau di atas nama rekanan, Mbak. Jadi kan BUMN yang memungut ya, PPN tersebut. Nah, yang dicantumkan di SSP-nya bukan BUMN tersebut, tapi rekanannya. Nah, jangan sampai salah nih. Jangan sampai salah. Ya? Betul, jangan sampai salah mencantumkan
nama di SSP-nya. Mm-mm. Betul, seperti itu. Lalu setelah dibayarkan, lalu jangan lupa dilaporkan juga. Dilaporkan dalam SPT PPN Put, Mbak, atau Oh, SPT PPN baik. pemungutan, Oke. seperti itu. Berarti SPT-nya khusus untuk Khusus, SPT iya pemungut khusus, ya. khusus untuk pemungut Oke, seperti itu. kembali lagi berarti tadi menggunakan faktur 03. Iya, Oke, kemudian yang melakukan pemungutan adalah si BUMN, pembeli sebagai pembeli ya. iya, Tapi SSP-nya setorannya atas nama si penjual iya atau rekanannya, rekanan. betul Oke, sekali, siap. iya, Kemudian dilaporkannya iya, pakainya bukan SPT 1111, iya, tapi SPT khusus pemungut betul. 1107 1107, iya, ya. 1107 Oke, Put. siap Mas. Jadi, Satu lagi Mbak mungkin ya. gimana Mas? Jangan lupa apa namanya? Menyerahkan faktur pajaknya. Oh, Karena dari rekanan kan membuat faktur pajak ya. betul. Nah, jangan lupa juga menyerahkan faktur pajak ke BUMN Ke tersebut. BUMN-nya. Ya. Oke, baik Mas. Kemudian, nah tadi kita sudah membahas nih tentang apa namanya pemungut PPN. Apa itu pemungut Ya. PPN? Kemudian tarif PPN-nya. Ya. Kemudian cara bikin faktur pajaknya. Nah ini untuk mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporannya secara detailnya seperti apa nih Mas? Oke. Nah, mungkin bisa dilihat di slide Mbak ya Oke. di layar Bapak Ibu semua. Jadi untuk pencantuman pencantuman kode transaksi dalam faktur pajak tersebut bisa kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi jika misalnya di sini penjualnya adalah pemungut PPN, lalu pembelinya juga adalah pemungut PPN, Oke. maka kode transaksinya sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, yaitu menggunakan kode 01. Oh, baik. Jadi seperti penyerahan PPN pada umumnya, Oke. di mana adalah penjual yang membayar dan melaporkan juga, seperti itu. Lalu bagaimana jika penjualnya itu bukan pemungut PPN, tapi pembelinya adalah pemungut PPN sebagaimana diatur dalam PMK 8 tahun 2021. Maka kode transaksinya adalah 01 untuk transaksi tadi Mbak ya, yang dikecualikan transaksi dari yang dikecualikan iya, tadi ya. jadi yang dikecualikan dari PMK 8 tahun 2021 itu pakai 01. Oke, kalau 01 ini berarti tetap penjual yang melakukan pemungutan PPN Betul. ya. Lalu 03 jika jika tidak dikecualikan. Jadi jika transaksinya selain daripada yang tidak dikecualikan tadi, maka pakai 03. Oke, mekanismenya pemungutan oleh BUMN itu. Ya. Nanti yang memungut adalah si pembeli BUMN Ya. tersebut, yang menyetor juga BUMN, tapi Ya. atas nama si Si penjual, penjual. yang lapor juga si BUMN tersebut atau pemungut tersebut Betul, ya. betul. Seperti itu. Lalu mekanisme ketiga, jika penjualnya adalah pemungut PPN sesuai PMK 8, tapi ternyata pembelinya misalnya pemungut PPN tapi bukan pemungut yang diatur dalam PMK 8. Oke, berarti selain perusahaan-perusahaan BUMN iya. atau anak-anak BUMN tadi ya. Selain misalnya kalau pembelinya selain perusahaan BUMN atau anak-anak perusahaannya, maka kode yang dipakai itu bisa 01, bisa juga 02 atau 03. Nah, 02 ini misalnya pemungut instansi pemerintah. Oh, bendahara. Betul. Jika misalnya BUMN menjual jasa atau menjual barang kepada instansi pemerintah, maka kode yang dipakai adalah 02, Mbak. Oh, baik. Berarti mengikuti mekanisme pemungutan oleh bendahara pemerintah, bendahara instansi pemerintah ya, menggunakan kode 02. Oke, Mas. Gitu. Siap. Oke, berarti ini kawan pajak sudah kira-kira sudah mengingat kembali ya, PMK 8 itu seperti apa, bagaimana nanti kalau mau menerbitkan faktur pajak apabila transaksi dengan BUMN. Oke, lalu lanjut Mas, ada informasi apa lagi yang bisa disampaikan di sini? Oh ya, jadi tadi sedikit kelewatan Mbak. Jangan lupa untuk pemungut PPN atau pemungut yang diatur dalam PMK 8 ini untuk mencantumkan nomor seri faktur pajak di kolom keterangan SSP, Mbak. Oh gitu. Iya. Itu fungsinya buat apa Mas? Mencantumkan nomor seri faktur pajak ya? Iya. Itu untuk apa nanti? Nah, nanti kan untuk supaya sinkron Mbak antara faktur pajak yang diterbitkan oleh
penjual Mm-mm. atau oleh yang menyerahkan barang atau jasa dengan SSP-nya seperti Oh, itu. Jadi baik. sinkron lah bahwa di dalam SSP ada keterangan atau informasi nomor sari faktur pajak yang mana yang dia bayar. Oh, Seperti itu, Mbak. baik-baik. Biar nanti kalau misalnya ada masalah administrasi atau apa, Ya, bisa mengecek kebenarannya. Oh, ternyata setoran ini nyangkutnya ke faktur pajak yang ada di kolom keterangan itu. betul. Gitu ya. Karena kan ini sedikit agak berbeda dengan pembayaran pada umumnya ya, Oh, di mana baik. kan ketika di kasus yang umum ketika ada penyerahan barang atau penyerahan jasa, maka yang membayarkannya adalah si pemungut atau si penjualnya. Mm-mm. Nah, ini kan agak sedikit beda nih, Iya, makanya betul. diatur supaya administrasinya nggak rapi lah. Mm-mm, Maka supaya di kolom rapi. keterangannya dicantumkan juga nomor sari faktur pajaknya, Mbak. Oke, baik. Terus tadi saya juga ini ya, Mas, mungkin ini agak sedikit berbeda dengan transaksi penyetoran pada umumnya. Iya, Kalau tadi BUMN benar ya disebutkan setor PPN-nya itu tanggal 15. betul, Kalau tanggal untuk 15. yang transaksi pada umumnya Iya. itu kan di akhir bulan atau sebelum lapor SPT PPN-nya. Nah, Seperti itu itu ya. harus dinotis juga ya untuk para pemungut BUMN ya, Oh, untuk baik. menyetorkan PPN yang dipungut ini paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Oh, memang seperti itu Iya, ya jadi ketentuan lebih di lebih PMK lebih 8. awal lah ya, seperti itu. Baik. Kalau yang umum Iya, itu di akhir akhir bulan bulan. atau sebelum lapor SPT. Betul. Baik. Oke. Mungkin itu ya, Mas juga apa yang kita rumpiin pada kesempatan kali ini tentang PMK 8 ini. Nah, semoga apa yang kita rumpiin pada kesempatan kali ini bisa memberi manfaat nih untuk kawan pajak semua yang ada di rumah atau di sana. Nah, jadi nantinya harapan kami kawan pajak tidak akan bingung lagi nih ketika akan melakukan transaksi dengan Ya. BUMN. Kawan pajak sudah tahu apa kode faktur pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak kalau transaksi dengan BUMN. Kemudian kalau misalnya terkait transaksi-transaksi yang tadi disebutkan oleh Kang Yuga dikecualikan, kode faktur pajaknya juga berbeda lagi pakai 01. Kemudian mungkin pembayarannya nanti yang melakukan pembayaran PPN bukan kawan pajak sebagai penjual, tapi BUMN. Betul sekali. Tapi jangan khawatir, nanti setoran pajaknya tetap atas nama kawan pajak semua. Nah, itu jangan salah Oke. Mbak ya, karena Oke. banyak kasus karena kesalahan mencantumkan NPWP. Mm-mm. Jadi NPWP-nya dibuat atas nama BUMN-nya, si Oh, pemungutnya. Jadi iya, iya, misalnya betul. PT Telkom lah ya, PT Telkom dia membeli barang atau atau memanfaatkan jasa. Heeh. Nah, dia kan pemungut ya. Jadi dia Betul. memungut PPN-nya pakai kode faktur 03, tapi SSP yang digunakan adalah SSP atas namanya adalah atas nama PT Telkomnya. Itu harus hati-hati ya, karena itu sangat salah ya. Oke. Dan efeknya ada kesalahan bayar seperti itu harus di PBK-kan kemudian, dan itu ya cukup merepotkan lah ya untuk Memakan waktu ya. untuk kawan pajak semua. Jadi sebaiknya dicegah dari awal. Baik. Jadi saya tekankan lagi untuk SSP yang dibayarkan itu atas namanya adalah atas nama rekanannya. Oke, Seperti siap. itu. Baik. Demikian tadi kawan pajak, obrolan kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah ngerumpi panjang lebar dengan Kang Yuga, dan Kang Yuga sudah menjelaskan secara detail nih tentang isi dari PMK 8 tahun 2021. Oke, terima kasih kawan pajak atas partisipasinya menyaksikan podcast Ngerujak LTO 4. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang juga atas obrolannya pada kesempatan kali ini. Ya, sama-sama Mbak Novi. Sampai jumpa di kemudian hari ya. Ya, terima kasih. Pajak kuat, Indonesia maju.